Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Santai bersama saya, Mutiara Hajan, dan teman saya, Salsa. Podcast ini akan membahas berbagai topik dari sudut pandang mahasiswa Islam. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan mungkin kontroversial, yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Ini adalah topik yang sering diperbincangkan di kalangan mahasiswa, jadi mari kita diskusikan secara terbuka. Ya, benar sekali Sasa. Dan untuk membantu kita membahas topik ini, kita sudah mengundang 3 teman mahasiswa yang bisa berbagi pemikiran mereka. Selamat datang Nisa, Dia, dan Bayu. Halo. Terima kasih Dia dan Nisa. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, perlu ditekankan bahwa ini adalah diskusi terbuka antar mahasiswa. Kita bukan pakar atau otoritas dalam bidang ini. Kita hanya berbagai pemikiran dan pemahaman kita sebagai mahasiswa muslim. Tepat sekali. Jadi tujuan kita adalah berdiskusi dan belajar bersama. Mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu feminisme dan perspektif Islam. Nisa, sebagai mahasiswa, bagaimana sih pandanganmu tentang feminisme dalam konteks Islam ini? Baik, terima kasih Mutia. Dalam Islam merupakan upaya membahas kehidupan perempuan setara dengan laki-laki dalam kerangka kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut pemahaman saya, Islam sebenarnya memberikan hak yang luar biasa kepada perempuan sejak abad 14 yang lalu. Sebelum Islam datang, perempuan sering diperlakukan sebagai properti, tapi Islam memberi hak untuk memiliki harta, berusaha, bahkan hak untuk memilih pasangan. Jadi, Islam sudah sangat progresif dalam hal pemberdayaan perempuan. Menarik sekali, tapi bagaimana dengan feminisme modern? Apakah ada kontradiksi dengan nilai-nilai Islam? Mungkin kita perlu memahami bahwa feminisme itu beragam. Ada feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme Islam, dan lainnya. Sebagai mahasiswa muslim, saya pribadi lebih condong pada gagasan feminisme yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, di mana kita memperjuangkan keadilan dan kesetaraan tanpa mengabaikan fitrah dan peran yang telah Allah tetapkan untuk laki-laki dan perempuan. Oke, Bayu, bagaimana menurut kamu tentang isu kepemimpinan perempuan dalam Islam? Apakah perempuan bisa menjadi pemimpin dalam berbagai bidang termasuk politik? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi menurut saya itu untuk perempuan sendiri itu mempunyai kapabilitas yang cukup menjadi pemimpin. Dilihat dari keseharian kita, itu banyak sekali wanita-wanita yang sudah menjadi pemimpin ya kan. Apalagi presiden kelima kita, Ibu Mega itu kan juga perempuan, telah mencapai sebuah titik tertinggi dalam kepemimpinan kita, bangsa kita, yakni presiden. Jadi menurut saya ya wanita terutama perempuan ini mampu untuk menjadi pemimpin gitu. Terus jika kita telisik dari masa lalu ya, Aisyah radhiyallahu anhu itu juga telah menjadi pemimpin perempuan, kemudian Fatimah juga mempunyai pengalaman yang menarik. Itu semua tak lepas dari peran perempuan yang emang sangat krusial dalam kehidupan ini gitu. Nah, terus sebagian besar perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan hebat yang memang mampu dalam bidangnya kayak gitu. Wih, menarik banget nih Mas Bayu. Jadi intinya itu kepemimpinan perempuan tuh mungkin saja diperbolehkan dalam konteks tertentu gitu ya? Ya, betul sekali. Kalau saya boleh menambahkan, dalam Al-Quran ada ayat yang sangat jelas. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini dalam pandangan Allah, perempuan setara dalam hal spiritual dan mendapat pahala yang sama untuk amal baik mereka. Menarik sekali kan saya. Kalau dia, menurutmu apa sih yang menjadi tantangan bagi perempuan muslim dalam konteks feminisme saat ini? Menurut saya, tantangan bagi perempuan muslim kini dalam feminisme saat ini adalah menghadapi norma sosial dan budaya patriarki
laki-laki yang membatasi peran dan kepemimpinan mereka, serta menghadapi konflik antara prinsip feminisme barat dan ajaran Islam dan syariat. Selain itu, stereotip negatif terhadap identitas muslimah, tekanan globalisasi, dan invasi budaya juga menjadi hambatan signifikan. Perempuan muslim harus perlu menyeimbangkan antara ketaatan pada ajaran Islam dan tuntutan otonomi individu sambil memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan dalam kerangka Islam. Strategi sinergi yang mengedepankan pendidikan, dakwah, dan penguatan identitas Islam yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini. Di satu sisi, kita ingin memperjuangkan hak-hak perempuan seperti akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara. Tapi di sisi lain, kita juga ingin tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Ada stereotip bahwa perempuan muslim ini tertindas, padahal Islam justru memuliakan perempuan. Terima kasih. Bagaimana dengan isu poligami? Banyak yang menganggap praktek ini sebagai bentuk ketidaksadaran dalam Islam. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Baik. Isu poligami memang sering disalahpahami. Dalam Al-Quran, poligami diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, yaitu mampu berlaku adil. Islam sendiri katakan, akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu, sangat ingin berbuat demikian. Bukan bahwa pada dasarnya selain lebih diutamakan poligami dalam Islam, bukanlah hak mutlak laki-laki, tapi sebagai solusi sosial untuk konteks tertentu. Misalnya, ada masa perang di mana banyak perempuan menjadi janda. Yang sering dilupakan adalah Islam membatasi poligami maksimal 4 istri. Padahal sebelum Islam datang, orang Arab bisa memiliki belasan istri tanpa batasan. Penting kita ingat, Islam menekankan keadilan dan kerelaan semua pihak dalam pernikahan. Jika poligami menyebabkan kemudaratan atau ketidakadilan, maka hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagai contoh, banyak yang tidak tahu bahwa hijab itu benar kebudayaan. Itu adalah pilihan sadar untuk dinilai berdasarkan intelektualitas dan karakter, bukan penampilan fisik saja. Dan ini sebenarnya sejalan dengan beberapa niat feminisme yang memperjuangkan kebebasan perempuan dan dari objektivitas. Saya setuju dengan Nisa, poligami dalam Islam bukan hak mutlak bagi laki-laki, tapi lebih sebagai solusi sosial untuk konteks tertentu. Misalnya pada masa perang di mana banyak perempuan menjadi janda, yang sering dilupakan adalah Islam membatasi poligami maksimal 4 istri. Padahal sebelum Islam datang, orang Arab bisa memiliki belasan istri tanpa batasan. Bagaimana mungkin Bayu bisa menambahkan pendapatnya? Ya, kalau menurut saya sih sebagai laki-laki khususnya ya, untuk poligami sendiri ya dalam Islam memang diperbolehkan, tapi juga mengingat kondisi dan situasi dari si orang yang ingin berpoligami sendiri gitu. Kalau saya lihat dari keseharian gitu ya, memang ya hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki istri yang dipoligami seperti itu. Kalau kita lihat ya perbedaan antara Indonesia dengan Arab misalnya, pada zaman dulu kan telah dikatakan bahwa zaman perang ya, jadi otomatis banyak janda dan segala macamnya. Oke, fine. Tapi kalau di Indonesia ini kan notabene kan kita negara damai, kita nggak ada yang kayak gitu-gituan. Tapi perbedaan yang mencolok antara zaman sekarang dan zaman dulu adalah dari kecemburuan sosial. Jadi banyak ya, terutama tren media sosial sekarang ini yang membuat standar tertentu bahwa kalian harus sebagai wanita itu harus gini gitu. Nah, itu secara nggak langsung akan membuat kalian akan merasa, oh saya harus gini, oh saya harus mendapat ini ya, saya harus mendapat gini gitu-gituan. Nah, ini jadi dilema nantinya kalau misalnya ada konflik dalam keluarga yang poligami. Misalnya kayak
kok aku nggak adil dan segala macam bla 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 bla. Padahal sebelumnya kalau yang namanya sudah beristri kemudian menambah istri lagi kan harus ada yang namanya perjanjian ya, mau nggak mau gitu, harus ada yang namanya kontrak gitu. Apabila ada yang melanggar terus ada yang nggak setuju segala macam, itu kan sebenarnya keputusannya dari mereka, nggak sekadar kayak karena nggak ada dikit gitu langsung gini 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 gitu, enggak. Bahkan saya lihat itu kebanyakan yang istrinya banyak ya yang berpoligami itu fan-fan aja gitu loh. Tapi ya dilihat dari orangnya ya, dari penampangnya, dari tapanya itu memang orang-orang yang mampu dan orang-orang yang dalam syarat kita yaitu adil baru bisa dapat baru bisa berpoligami kayak gitu. Mungkin untuk Nisa, kira-kira gimana sebagai pihak perempuan, bagaimana nasib poligami ini di Indonesia tuh kayak gimana ke depannya? Menurut saya, kita perlu penafsiran yang lebih kontekstual sih terhadap teks-teks keagamaan, dan yang pembatasan terhadap perempuan sebenarnya lebih berasal dari budaya daripada agama. Islam memberikan keadilan, tapi implementasinya di masyarakat itu kadang tidak sesuai dengan semangat Islam itu sendiri gitu. Nah, tapi semangat Islam yang kayak apa sih sebenarnya yang notabene itu yang benar gitu? Dalam hal poligami ini. Apa kan? Oke, mungkin Bayu bisa memaparkan gimana sih semangat Islam itu? Oke, baik. Semangat Islam yang cocok di menurut saya itu tadi. Oke, silakan Nisa. Seperti semangat kepada Allah, terus menjaga keadilan dan memelihara kehormatan serta agama para istri. Poligami dalam Islam bukan sekedar hak, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan adil dalam hal nafkah, waktu, dan perlakuan, serta bukan berdasarkan hawa nafsu saja, melainkan dengan niat menjaga kemaslahatan keluarga dan umat gitu loh. Adil bukan berarti cinta yang sama, tetapi keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini. Jadi semangat ini tuh meningkatkan iman dan moral agar poligami ini jadi sarana kebaikan, bukan sumber ketidakadilan atau seperti itu sih. Jadi intinya kita tidak harus menolak feminisme secara keseluruhan, tapi perlu memilih nilai-nilai yang sejalan dengan Islam dan yang tidak begitu. Tepat sekali, kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari gerakan feminisme seperti kekerasan, anti kekerasan dan diskriminasi, tanpa harus mengadopsi nilai-nilai bertentangan dengan syariat. Oke, menarik banget nih diskusi tentang feminisme kali ini. Jadi mungkin kita bisa lanjut atau mau istirahat dulu untuk ke topik selanjutnya? Istirahat dulu, mana? Oh, boleh tuh Kakak Sasa. Mungkin kita bisa istirahat dulu ya, untuk beberapa saat. A few moments later. Oke, kembali lagi di podcast Ngobrol Santai. Sekarang kita akan membahas topik kedua kita nih, yaitu tentang disorientasi seksual dalam pandangan Islam. Ini tuh merupakan topik yang sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Jadi mari kita diskusikan dengan penuh penghormatan dan keterbukaan. Oke, ini topik yang penting untuk dibicarakan secara jujur. Mulai dari Bayu deh, bagaimana sih sebagai mahasiswa pandangan Islam tentang topik ini? Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai perilaku yang seperti ini ya, dalam Islam sendiri itu perilaku seksual itu dibatasi dengan sangat.
Al-Quran ya. Jadi yang namanya hubungan seperti itu harus dilandasi oleh pernikahan, karena syarat mutlak dari dilakukannya hubungan tersebut itu harus ada ikatan yang seperti itu. Jika tidak, maka hukumnya tidak boleh. Itu pun masih dalam ranah yang normal ya, alias perempuan dengan laki-laki. Apalagi yang nggak normal, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, itu jelas tidak boleh, jelas dilarang seperti itu. Oke. Bagaimana dengan argumentasi bahwa orientasi seksual adalah bawaan lahir? Bagaimana Islam memandang hal ini? Oke, jadi kalau Islam memandang hal ini itu sebenarnya Islam tidak menyinggung hal orientasi seksual ya, tapi fitrah manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, bahwa laki-laki itu harus memberikan tanggung jawab kepada perempuan seperti itu. Tidak secara langsung menyinggung orientasi seksual, namun dari pertanyaan Mbak Nisa tadi ya, bahwa orientasi seksual itu berasal dari lahir, itu sebenarnya tidak benar. Karena apa? Karena dari Islam sendiri pun telah dijelaskan bahwa pembentuk seseorang itu apakah dia soleh, apakah dia baik, apakah dia buruk, itu kan berasal dari lingkungannya. Jadi untuk hal seperti ini itu kasusnya sama, yakni dari pengaruh lingkungan juga. Umumnya ya, secara harfiah itu fitrah manusia sebagai laki-laki ya suka kepada perempuan, begitu juga sebaliknya seperti itu. Jadi dalam Islam orientasi seksual itu masih belum banyak dibahas, tapi dalam hal umum itu harusnya tidak seperti itu. Gitu. Gimana nih menurut Nisa? Setuju banget sih, karena banyak ahli dari pandangan dalam Islam itu mengakui bahwa orientasi seksual, termasuk orientasi seksual itu adalah bawaan lahir, tetapi bukan pilihan seseorang. Islam itu membedakan antara orientasi seksual yang merupakan kondisi bawaan dengan perilaku seksual yang harus dikendalikan sesuai syariat. Tapi oleh karena itu, seseorang tidak dapat dihukum karena orientasi, karena selama tidak perbuatan yang dilarang. Pendekatan yang bijak adalah menghakimi sambil mengajak untuk menjaga perilaku sesuai ajaran Islam. Jadi, bagaimana cara kita memahami tentang orientasi seksual pada agama? Gitu. Oke, terima kasih Nisa. Untuk Erni, bagaimana sih Islam memandang konsep identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin biologis? Dalam Islam, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelaminnya jelas, laki-laki atau perempuan. Dan ini terkait dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan. Dalam surat An-Nisa ayat 1 menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari jiwa yang satu. Dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Islam mengakui adanya kondisi khusus seperti unsa atau intersex yang memiliki kelainan fisik sejak lahir. Untuk kasus ini, Islam memberikan ketentuan khusus, namun untuk seseorang yang secara biologis jelas jenis kelaminnya tapi mengidentifikasi dari yang berbeda, ini dipandang sebagai penyimpangan dari fitrah yang Allah tetapkan. Baik, saya penting. Batasan-batasan yang jelas juga mengajarkan kita untuk selalu menghormati martabat setiap manusia. Berarti kita tidak boleh melakukan diskriminasi atau bullying terhadap siapapun, apapun orientasi seksualnya. Gitu. Kalau menurut Bayu gimana? Ini terkait dengan diskriminasi ya bahasanya di teks saya. Jadi ada perbedaan mengenai penolakan terkait manusianya dan terkait perilakunya. Jadi dalam Islam sendiri kita sebagai manusia, terutama sesama manusia ya, itu kita wajib menghargai satu sama lain ya, meskipun dengan perbedaan yang seperti itu. Bahkan dalam ranah yang sudah parah, kita harus tetap menghargai mereka sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai manusia yang pada umumnya. Namun kita sebagai manusia Islam ya, sebagai Muslim juga berhak untuk menolak perbuatannya. Jadi karena kita menolak perbuatan atas landasan bahwa kita masih memegang erat apa yang diberitakan oleh Allah, yakni kodrat manusia gitu. Jadi untuk
mereka yang seperti itu. Kita tidak usah langsung membenci secara langsung ya, terutama kepada manusianya yang kita menjadikan gini ada lahir begini itu tidak. Tapi kita secara perlahan kita bisa memberikan sesuatu pencerahan kepada mereka gitu, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang diharamkan seperti itu. Karena ya mereka pada awalnya pasti menolak, tapi perlahan itu mereka pasti akan terbuka sedikit demi sedikit, dan ya semoga bisa kembali ke jalan yang normal seperti itu. Iya, betul. Jadi bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai mahasiswa nih ya, menghadapi isu ini dengan di kampus yang beragam gitu? Menurut saya, kita harus berpegang pada nilai-nilai Islam tanpa mengorbankan sikap hormat dan kasih sayang kepada sesama. Kita bisa lepas dalam prinsip tanpa harus kasar atau merendahkan apa yang dikatakan Mas Bayu dan Mbak Nisa. Lalu bagaimana jika teman kita nih ya mengalami ketertarikan pada sesama jenis dan dia itu merasa tertekan? Apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebagai sesama muslim ini? Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan empati tanpa langsung menghakimi. Antara mereka rasakan dengan nilai agama yang mereka yakini, itu pasti. Karena mereka bisa menjadi tempat curhat yang aman dong, bukan yang selalu buka aib. Lalu bisa mengingatkan dengan lembut tentang nilai-nilai Islam, tetapi kita juga perlu mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional seperti konselor, psikolog yang memiliki nilai-nilai Islam. Yang penting kita tidak membuat mereka merasa dijauhi atau diasingkan, karena ini justru bisa mendorong mereka semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Mungkin dari Bayu bisa melakukan. Oke, saya setuju dengan pendapatnya Nisa bahwa kita sebagai sesama manusia juga harus bisa menaungi mereka seperti itu. Mereka mungkin bingung ya di sana, terus nggak tahu mau bilang ke siapa karena hal tersebut kan hal yang bukan hal biasa ya, hal aib lah kesarannya seperti itu. Jadi kita sebagai manusia juga bisa menjadi tempat teduh bagi mereka. Kemudian mungkin saja itu menjadi ujian bagi mereka. Kita juga harus bantu mereka buat survive, buat bisa bertahan, buat bisa keluar dari zona tersebut perlahan-perlahan, nggak apa-apa, yang penting tetap ada progres gitu. Jadi menurut kalian apakah pendekatan hukuman atau sanksi sosial efektif untuk menangani isu? Dari dia dulu deh. Pendekatan hukuman atau sanksi sosial justru bisa kontraproduktif. Islam mengajarkan kita untuk amar ma'ruf atau mungkar, atau bisa dibilang mengajarkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tapi metodenya harus dengan hikmah dan nasihat yang baik. Pendekatan keras justru bisa membuat orang semakin jauh dari Islam. Tapi ada tambahan lagi? Ya, saya setuju dengan pernyataan dia ya. Tetapi karena Islam ini banyak aturan ya, banyak hukumnya. Jadi untuk awal-awal kita hanya akan menjadi orang yang menasehati. Oleh kita akan memberi saran begini dengan lembut dan perlahan. Nah, jika pada level tersebut kita tidak bisa, alias si pelaku masih tetap seperti itu, nah kita bisa merambah ke yang lain, ke lebih tinggi, yakni ancaman dari apa? Dari perintah Tuhan. Kalau kita tuh harus gini, kita dilarang gini gitu. Ini masih dalam hal yang termasuk wajar ya, kita sebagai manusia, teman, terutama sama teman itu saling mengingatkan. Nah, jikalau tidak bisa pada level kedua, level tersebut, maka ya kita sebagai muslim yang masih memiliki akal, kita tinggalkan gitu. Kalau sudah tidak ada cara lain daripada kita nanti jadi korban juga, mending kita tinggalkan seperti itu. Oke, baik.
Lalu bagaimana dengan studi-studi ilmiah terkait dengan disorientasi seksual? Apakah ada pandangan yang lain tentang ini? Jadi kalau studi terkait hal tersebut itu ya memang orientasi seksual itu tidak berasal dari lahir, tidak berasal dari faktor genetik saja, tapi berasal dari lingkungan, berasal dari faktor diri sendiri, berasal dari faktor mungkin juga keluarga dan segala macam. Jadi sebenarnya itu kita sebagai manusia itu mungkin waktu kita masih kecil ya, masih labil, itu kita masih mudah untuk disesapi yang seperti gituan, lingkungan yang toksik, kemudian banyak mungkin permasalahan di keluarga, kemudian dari korban pula. Jadi ada studi yang mengatakan bahwa sebagian besar korban seperti itu ya, korban pelecehan kayak gitu-gituan, itu kemungkinan besar dewasanya akan menjadi pelaku, dan pelaku itu next time alias di waktu selanjutnya juga akan mengincar korban lagi, dan kemungkinan korban itu juga akan menjadi pelaku. Jadi ada sebuah rantai, ada sebuah sirkulasi, ada sebuah hubungan antara pelaku korban dalam hal ini gitu. Jadi apa yang bisa memotong rantai tersebut? Jawabannya adalah dengan kita ya langsung memutus dari pelaku. Kalau pelaku itu mungkin susah ya, dari korban, bahwa jika korban telah mengalami hal tersebut, kita harus cepat-cepat untuk memperbaiki moral yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita cepat-cepat memperbaiki trauma, mungkin kita cepat-cepat untuk membuat dia lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi sedini mungkin kita sudah membentengi lah si korban ini buat nggak jadi pelaku kedepannya kayak gitu. Baik, aku izin menambahkan ya, karena di antara perilaku dan korban itu tadi pasti kita perlu membedakan antara kecenderungan dan perilaku, karena dalam Islam kita tidak bisa menghakimi berdasarkan pikiran atau kecenderungan yang mungkin tidak bisa kita pilih, karena berdasarkan pilihan dan tindakan kita dalam sepihak. Oke, baik. Mungkin menurut kalian kan ini ada tentang terapi konversi ya untuk masalah ini. Dalam pandangan Islam itu bagaimana sih tentang terapi konversi yang bertujuan mengubah orientasi seksual seseorang? Mungkin Bayu bisa nih jelasin. Iya, terapi konversi ini kalau dalam Islam agak sedikit rumit ya. Jadi mengubah kepribadian, mengubah orientasi seksual seseorang yang sebelumnya mungkin dianggap tidak wajar, kemudian jadi wajar, itu sebenarnya terkait hal medis ya, bukan Islam secara penuh membenarkan hal ini gitu. Karena Islam sendiri itu hanya sebagai penjembatan nih gitu. Mungkin Islam hanya sebagai support dalam hal lingkungan dan segala macam, buat kamu harus gini, kamu jangan gini segala macam. Jadi hanya sebagai pupuk lah buat para yang seperti itu. Jadi yang menentukan apakah dia itu berhasil, apakah dia itu pulih, dia bisa kembali ke jalan yang benar, adalah dia sendiri gitu. Nah ya, karena Islam sangat ketat ya, terutama dalam hal ini itu, jadi ya sebisa mungkin ancaman, kemudian hukuman ya. Sebenarnya hukuman dari perilaku yang seperti itu kan sangat sadis ya, dibunuh kan ya. Nah sebisa mungkin untuk zaman ini itu tidak dilakukan hal tersebut, karena pasti bertentangan dengan yang namanya kemanusiaan gitu. Jadi perlahan mungkin juga termasuk ke terapi konversi tersebut yang meskipun secara harfiah entah itu berhasil atau tidak, tapi setidaknya dari lingkungan, dari keluarga, dari teman sudah support, sudah mendukung, itu jauh lebih baik dan kemungkinan besar dapat mengubah pandangan dari pelaku, dari korban seperti itu. Juga saya setuju dengan Bayu, yang lebih penting adalah pendampingan spiritual dan psikologis yang komprehensif. Dalam Islam kita mengenal konsep mujahadah atau konsep mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.
tidak hanya terkait dengan orientasi sosial yang dibicarakan oleh Mas Bayu tadi. Terima kasih. Baik, sedikit tambahan ya. Kita juga perlu membedakan antara memiliki kecenderungan dan bertindak berdasarkan kecenderungan tersebut. Jadi kita di dalam Islam ini nggak bisa dihakimi berdasarkan pikiran atau pasangan, tetapi berdasarkan pilihan dan tindakan tersebut. Oke, terima kasih atas penjelasannya semuanya. Sekarang pertanyaan terakhir nih dari aku. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menghadapi tekanan Islam atau media yang kadang berbeda dengan pandangan nilai-nilai Islam dalam hal ini? Nah, dan juga bagaimana sih cara kita itu menyikapi kampanye-kampanye atau gerakan yang mempromosikan pemahaman tentang disorientasi seksual yang mungkin bertentangan dengan nilai Islam. Kan sekarang lagi rame mungkin ya tentang kasus-kasus seperti ini ya kan? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk kedua pertanyaan tersebut, kita perlu memperkuat iman dan ilmu kita. Dengan pemahaman yang kuat tentang Islam, kita bisa lebih percaya diri dalam berpegang dalam nilai-nilai kita meskipun ada tekanan. Tapi kita juga perlu bijak dalam berkomunikasi, tidak arogan atau menghina orang lain. Iya, terkait media tadi ya, jadi terutama sikap-sikap yang seperti itu, kita sebagai umat Islam tidak perlu takut ya untuk menggembur-gemburkan juga bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Karena apa? Karena banyak juga studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu memang merugikan, memang berdampak negatif baik ke diri sendiri, baik ke orang lain, terutama ke dalam lingkungan sosial. Karena dampak dari tersebut ya, disorientasi seksual terutama sudah dalam hal tindakan itu sangat merugikan, terutama dalam sistem sosial. Jadi ya kita sebagai Islam bisa mengembar-gemburkan itu tanpa perlu khawatir gitu. Banyak orang bahkan mungkin mereka sendiri ya, bukan golongan, tapi mungkin dari negara-negara yang sudah maju sistemnya juga menyatakan bahwa hal yang kayak begini nih itu adalah hal yang salah, tidak kodrati, dan banyak menimbulkan efek negatif ke diri sendiri maupun ke sekitar kayak gitu. Apakah kita perlu ikut aktif dalam diskusi publik tentang isu ini? Atau lebih baik kita fokus pada pengembangan diri dan komunitas muslim saja? Kalau bisa sih dua-duanya ya Mbak. Tapi kita sebagai seorang muslim juga dilema harus berkuar-kuar seperti itu, karena ya mungkin kita hanya tahu di permukaannya saja. Jadi di media sosial itu kan kita nggak tahu yang sebenarnya itu kayak gimana. Jadi ya paling pol kita menasehati, jangan kayak begini di media sosial. Kalau di ranah kehidupan kita nih, di sekitar kita, kalau ada yang seperti itu, ya kita sebagai muslim dan teman yang baik jelas melarangnya. Itu untuk fokus aktif kepada sesama muslim saja kalau menurut saya kurang ya Mbak. Jadi karena Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin ya, membawa kebaikan bagi seluruh semuanya. Jadi alangkah baiknya itu lingkungan kita, orang terdekat kita, terutama negara kita, bangsa kita ini jangan sampai terjerumuslah kepada hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Jadi penyuluhan, kemudian keaktifan mahasiswa, keaktifan kita dalam hal yang mencegah seperti itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir, itu kita perlu saling memberikan dukungan satu sama lain sebagai komunitas muslim dan juga sebagai pengembangan diri kita. Satu dan saling menguatkan, karena kita nanti bisa mampu menghadapi berbagai tantangan nilai yang mungkin bertentangan dengan keyakinan kita. Gitu saja. Oke. Kali ini diskusi yang sangat menarik sekali ya saya. Oke, terima kasih untuk Bayu, Nisa, dan Dia sudah memaparkan pandangan-pandangan kalian tentang feminisme dan disorientasi seksual. Oke, awesome. Oke, dan juga jangan lupa untuk selalu sorry ulang. Ya.
Sangat berharga bisa mendengar perspektif kalian tentang topik yang kompleks ini. Oke, benar sekali nih Sasa. Untuk para pendengar ya, kami ini mengingatkan bahwa diskusi ini adalah diskusi antar mahasiswa yang masih dalam proses belajar. Jika kalian ingin memahami lebih dalam tentang topik ini dari perspektif Islam, silakan konsultasikan dengan ulama atau ustadz yang kompeten. Dan juga jangan lupa selalu mendapatkan sikap hormat dan kasih sayang dalam setiap diskusi, terutama untuk topik-topik sensitif seperti Oke, demikian podcast Ngobrol Santai episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih.